kepada para masyayikh dan para sahabat-sahabat sekalian. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul walaupun di tempat yang jauh-jauh di sana. Ada dari Aceh sampai pokoknya sampai ujung dunia. Bahkan ada yang paling jauh ini dari Sajudi di mana nih kelihatannya? Kelihatannya dari planet lain ini. Tapi alhamdulillah bisa hadir. Dan ini awalnya dari idenya Ipung Purwanto yang mau ngadain silaturahmi, tapi alhamdulillah kita sudah bisa laksanakan. Untuk lebih syahdu, maka kita nanti dengerin bersama-sama dulu himne Oh Pondokku yang akan diputarkan melalui studio Chandra Production. Ustadz Happy, boleh di-setelkan dulu apa namanya, di unmute terus di-setelkan. Oke, silakan Ustadz Happy. Masih unmute, oke, silakan. Suaranya Mafi Saud, tagonalan anu ada. Nah, kita dengerin ini aja. Oh, biduni tagon. Sautu nafoko jamian. Oh, udah, boleh, bismillah aja. Ya yang kasab antum. Nah, asal tagon jamian jalik. Oh, kalau gitu berarti semuanya aja bareng. Ya, nyanyi bareng. Dipimpin Ya. oleh Ustadz Tawil. Silakan Ustadz Tawil. Kiam Yub. Kiam. Musiknya Ustadz Happy. Himne O Pondokku. Kan 4/4 pertama mulai. Ibu 2, 3, 4. Oh. Tahun kita dari kecil hingga dewasa. Damai dan sentosa dilindungi beramai sembahyang mengabdi pada Allah Ta'ala. Oh, dalam kita. Oh, pondok, wahai pondok tempat baru. Lupa. Ibu kandungku
kasih serta sayang pada Kita yang gak hafal. pada Nah, pondokku baru pondok panjang. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun belepotan ya. Setelah 19 tahun lah ini. Jadi saya kira nanti adalah. Baik. Terima kasih. suaranya ucap Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita dengarkan para pemantik ini, ada yang isi ini mantan Ismul Islam semuanya, satu Ustadz Nurdin, satu Ustadz Happy. Kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Marhalah, Ustadz Madani. Dipersilahkan. Masker lo buka Madani. Enak Madani tak? Madani soto di unmute, unmute. Madani mana Madani? anmut dia Oh kabur Suaranya kelihatannya. mute dia. Udah. kenapa gue Dengan sama maskernya dia. Madani mut Olas, ente mut olas. Tafadhol Ustadz Madani. ente mut takut Madani mut mau mati Dua kali yang ngomong. Udah. Mengundurkan diri, Pak. Pada nih. Madani Udah, ente mut takut ente Ana soro adolan. Ini belum Madani, diterima Ini acara pengunduran saya diri. buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah video, Bro. Kelas ya. Akan dilanjutkan, mempersingkat waktu lah. Baik. Untuk pembicara pertama, kita bersihkan dulu Bang Happy Chandra. Mana Bang Happy Chandra? Silakan Bang Happy Chandra. Siap. Fadhol Ustaz. Ustadz Sobirin mungkin admin bisa di record itu. Udah langsung mulai ya? Mulai, Rin, mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang lain di mute dulu dong yang lain di mute. Ini ceramah ini. Amir Jidan. Gimana? Amir Jidan. Udah. Gimana ini ceritanya nih? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama untuk kumpul di Zoom ini, dan ini juga bisa bilang kangen-kangenan lah. Kalau topik terlalu serius kayak gimana gitu ya. Kalau lihat di topiknya kan kita bagaimana mengais rezeki di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke. Opening Ana mungkin hanya 5 menit ya, 5 menit ya, karena nanti disampaikan langsung oleh pembicara yang lain nih. Intinya di tengah pandemi COVID-19 ini, Ana yakin untuk semua teman-teman yang hadir malam hari ini nih, alumni 2001 nih luar biasa. Karena ini pasti dirindukan banget sama kita semua. Yang pasti apapun profesi kita, apapun profesi antum, Ana yakin ini akan membuka peluang usaha untuk kita. Asal mau gigih, menjalankan usaha sesuai profesi masing-masing, rezeki, Ana yakin akan mengikuti. Dan ini selalu Ana sampaikan di beberapa seminar tentang entrepreneur, tentang dunia usaha ke beberapa klien Ana. Dan alhamdulillah teman-teman nih, bahwa tidak semua niat baik ini akan diterima dengan baik. Tapi Ana yakin jangan menyerah, kebaikan yang tulus pasti ada balasannya melebihi dari yang kita bayangkan. Karena kalau boleh Ana sharekan nih ke teman-teman semuanya nih, sebelum nanti Ustadz Towi dan Ustadz Sobirin menyampaikan,
Ana dapat berita nih dari tim bahwa pandemi corona ini mengancam 130 juta orang di dunia kelaparan. Nah, itu di dunia 130 juta orang di dunia ini kelaparan karena pandemi corona ini. Kita tak tahu nih di Indonesia, teman-teman. Nah, 4 anak di Serang saja di Banten itu kehilangan ibunya di tengah pandemi COVID-19. Itu bukan karena infeksi virus, tapi sang ibu ini wafat itu karena serangan jantung usai 2 hari kelaparan. Nah, sempat kami dialog interaktif di beberapa radio di Jakarta di tengah pandemi ini. Kami merangkum nih teman-teman nih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Yang pertama, bahwa kami merangkum dari beragam sumber, ada 8 peluang bisnis yang cocok untuk dicoba di tengah pandemi. Dan ini sudah real, sudah dipraktekkan oleh beberapa orang yang memang dia passionnya di situ. Yang pertama, Sorokatib, menjadi penulis. Ana yakin gak semuanya jadi penulis, termasuk Ana aja nggak bisa nulis nih, kecuali kayak Nurdin, ya, dia cocok dari penulis dia kan. Terus Ana las Katib, tapi orang-orang yang punya talent menjadi penulis itu peluang emas banget bagi dia untuk untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki gitu kan. Yang kedua, selain penulis itu desain grafis. Mungkin Ana bicara seperti ini, di antara puluhan orang ini yang hadir nih, hampir 50 orang lebih, Ana yakin ada di antara antum punya talent, punya passion di desain grafis, tapi ternyata mungkin tidak bisa langsung memvisualisasikannya di tengah pandemi ini. Ana yakinkan antum teman-teman, itu tak hanya menulis, kita juga bisa mengandalkan bakat kita dalam bidang desain grafis. Yang ketiga, ternyata hasil survei nih, tim di lapangan ada ternyata menjual foto di tengah pandemi itu bisa mengais rezeki. Ini peluang bisnis yang satu ini salah satu yang paling mudah dilakukan. Jika kita hobi contohnya mengambil gambar, terus kita mengirimkan foto-foto kita ke situs-situs seperti Shutterstock atau Getty Image gitu ya. Nah, itu ternyata itu bisa mengais rezeki. Mungkin kita mengira bahwa foto-foto itu melihatnya biasa-biasa aja, tapi ternyata ketika kita udah sharekan ke situs, luar biasa itu. Nah, yang keempat nih teman-teman, Amir Jidan ya. Yang keempat, yang akan menjadi peluang. Ustaz Ebi sebentar, Siap. saya unmute semuanya biar nanti yang antum yang di ini ya. Oh, oke. Biar ini enggak berisik. Oke. Silakan lanjutkan. Antum unmute lagi. Mislah jamin anifin. Laki anak kanannya anak tak kalam binafsi ya. Oke, Iya. Anak Astamir. Anak sampai mana tadi ya? Oh, unggah video di YouTube. Anak apa nih alas mutakabiron ini, bukannya sombong. Ternyata mengunggah video di YouTube, ini subscriber Ana sudah hampir kurang lebih 5.000 ini, itu ternyata itu bisa menjadi magnet rezeki teman-teman. Ini peluang bisnis yang menarik. Walaupun mungkin yang diupload hanya gitu-gitu aja, tapi ini Zule tahu tuh, Zule itu Ana sering komunikasi banyak dengan dia. Nah, yang kelima, yang sering antum lihat yang sekarang jadi apa ya? Jadi hal yang penting adalah masker. Antum yang bergelut di dunia bisnis, tijaroh, masker, Ana yakin nggak perlu diomongin. Itu menjadi hal yang sudah tidak mengherankan lagi. Bisa jadi mulai dari masker N95 sampai masker kain itu bisa menjadi magnet untuk rezeki. Nah, ada lagi teman-teman nih. Ini kayaknya nggak ada salahnya setelah malam hari ini di antara teman-teman yang mungkin antum punya bisnis cemilan, bisnis makanan dan sebagainya kan. Ini juga bisa jadi peluang untuk mendapatkan rezeki. Ada istilah kita bikin loh di beberapa tempat. Gerakan membeli dagangan teman. Oh, keren banget tuh. Jadi gerakan membeli dagangan teman. Tapi membeli ya, syiro ya. Bidafa gitu kan. Nah, yang ketujuh, orang-orang yang broadcasting. Nah, di sini kan banyak nih, ada Ustaz Alwani, ada Kang Nurdin, Pak Sobirin. Kayaknya udah bikin podcast nih, kayak Deddy Corbuzier. Itu juga sama, podcast juga sama. Bakat berbicara, membuat podcast ini salah satu peluang bisnis yang bagus. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah menjual pulsa, teman-teman. Kamu juga bisa menjual pulsa atau paket internet yang ini bisa menambah pundi-pundi uang. Nah, kenapa Ana ceritakan di sini kepada semua people, teman-temanku yang Ana rindukan nih dari tahun 2001, 19 tahun lamanya. Karena kita andaikan diminta untuk memilih di antara dua kata, bergerak atau tertinggal, pasti semuanya akan memilih move, bergerak. Pasti kalimat ini sering terngiang-ngiang banget ketika di Ma'had dulu.
ketika Pak Kiai Syukri selalu mengatakan taharrok fa inna fil harokati barokah. Bergeraklah karena setiap gerakan itu keberkahan. Karena semuanya bergerak. Ana juga tak mengira kalau Ustaz Fauzi Imron kayak gini sekarang sakluhu. Ana juga tak mengira kalau Ustaz Alwani Misuzalik sakluhu. Kemudian Ustaz Zulfikri Ana sering ketemu di Lampung. Ustaz Nurdin Basori mundur zaman ya Misuzalik gitu kan ya. Dan semua itu move fil harokah. Dan ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi teman-teman. Karena 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, pastinya akan berbeda dengan hari ini. Maka bismillah teman-teman, kita saatnya untuk berhijrah, untuk move yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Oke, di sini Ana sapa dulu ya. Sebelum Ana closing, ada Marwan Hakim. Assalamualaikum Kang Marwan. Ini stay di Aceh apa di Lampung dia? Kemudian ada Ilyas Banustra. Kok batu bara gue bacanya. Ilyas Banustra. Yang depan aneh aja ya. Kemudian ada Ustaz Asep Yusuf, Min Bogor, Sediaman, ada Fauzi Imron, Fahmi Hadi. Semua yang hadir hari ini, Kang Ari juga sama di sini ada Kang Mahir Konsuli ada. Semua apapun profesi antum, ana yakin dengan al-ittifaq wal ittihad bainana semua bisa sinergi. Karena ternyata teman-teman, ana menyimpulkan ya, 2015 ana menggeluti training, menggeluti dunia MC, ini semua berawal dari atmosfer Gontor. Itu tak bisa dipungkiri. Kalau ana dulu Hizbut Tarqiyyah, mungkin ana punya dapur hari ini. Maksudnya dapur umum. Kalau dulu ana bagian santri ketan kamar 2, suruh mata ya. Mungkin ana security hari ini ya cocok kali ya. Kalau ana Hizbut Diafa mungkin ana cocoknya di hotel. Karena ana masih ingat, ana boleh sharekan depan teman-teman, ana baru kali ini nih. Ternyata doa sang kiai hari itu bisa memberikan energi bagi ana sekalipun di tengah pandemi seperti ini. Apa kalimat Pak Kiai itu? Sebelum anak pulang, Kiai bilang, hayatuka goiru ba'idah min mikrofon. Oh, itu tarkibnya itu tarkib Indonesia banget, tapi anak terjemahin itu benar-benar feedbacknya anak dapetin sampai sekarang. Intinya, anak dari sini mendoakan semua teman-teman yang ada di manapun antum berada. Ada Kang Rahmat Saputra, Ustaz Rahmat, Isma. Nah itu ada juga teman-teman yang lain. Yang pasti bismillah lah Pak. Kita sama-sama move, sama-sama bergerak. Insya Allah walaupun di tengah pandemi kita akan mendapatkan rezeki. Oh satu lagi sebelum Anda tutup. Yang ke-8 tadi ya, yang ke-9 Ziyadah Ibn. Itu juga jadi market rezeki. Ternyata hospitasi kawan. Ada infonya, ternyata pandemi COVID-19 ini bisa menjadikan peluang untuk ibu-ibu dan hamil lagi ya. Nah, Ibn Kaman maksudnya kan ya. Ziyadah zaujah, nah itu awal kaman badu. Tawil ala jiyuki kayak itu ya. Baik, Anda sudah fakot, mudah-mudahan ini bermanfaat, simpel. Yang pasti malam hari ini Anda audio visualkan, tim merapat di depan, Anda dokumentasikan, mudah-mudahan nanti bisa di-sharekan, bisa dokumentasi untuk Ahmarian People hari ini. Ana Happy Chandra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Happy, luar biasa sederhananya. Insya Allah nanti masing-masing juga bisa memberikan arahan. Berikutnya Ustaz Nurdin, ini yang Kismul Ilam tapi berubah menjadi petani ini. Silakan Ustaz Nurdin. Ya, baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Alhamdulillah. Ya, saya sebenarnya nggak melenceng dari Kismul Ilam, Ustaz. Jadi lepas dari Kismul Ilam ini sedikit flashback ya. Lepas dari Kismul Ilam, saya ikut pelatihan kayak kepribadian ya di kayak Gen Robert Power. Kemudian saya ikut pelatihan broadcasting jurnalistik di Geraha Pena, Jawa Post Group. Lalu saya akhirnya terjun juga di radio, kemudian di Metro TV pernah, scriptwriter, reporter dan seterusnya. Kemudian di koran, ya nulis otomatis, wartawan, orang lokal, komunitas, kemudian juga terakhir saya di editor di majalah Asia Pacific Food Industry. Lalu kemudian seperti saya bisa merambah dunia pelatihan, ya, itu broadcastnya. Nah, di tagline saya di pelatihan itu Experiential Learning Consultant, jadi konsultan pelatihan berbasis pengalaman. Akhirnya memaksa diri saya untuk terjun di bidang yang memaksa saya untuk terlibat langsung. Nah, kebetulan saya kenal dengan seorang alumni dunia. Akhirnya sudah saya jadi aplikator di lapangan. Nah, terkait dengan topik malam hari ini, ya. Jadi hari ini saya memang menikmati menjadi seorang aplikator
terjun mengawal teman-teman di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan juga kesehatan. Kalau terkait dengan topik hari ini, Ustaz Debbie tadi alhamdulillah precise sekali, detail, taktis, bidang apa saja yang kiranya bisa jadi peluang emas di era pandemi COVID-19 ini. Bagi PR saya tinggal motivasi yang melandasi aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya sendiri ya terbitnya ini sebenarnya saya nggak ingin ngejual produk, nggak. Tapi inti jualan itu adalah supplying needs, mensuplai kebutuhan, needs of customer. Dan kalau di pelatihan itu mensupply needs of customer itu biasanya melalui TNA, training needs analysis, gitu ya. Itu ada 2 tahapan. Jadi dia punya masalah apa, atau punya target apa. Jadi 2 ini. Dan ini yang saya bawa sampai sekarang. Jadi sekarang saya misalkan terjun di terapan teknologi mikrobakteri untuk pertanian, perikanan, kemudian peternakan dan kesehatan. Antum bisa terjemahkan di any field yang antum terjun kali ini, bebas. Misalkan saya di perikanan, saya mulai dari, pembudidaya ini punya masalah apa sih? Ya. Punya masalah apa? Udang mereka ternyata nggak bisa molting, nggak bisa ganti kulit. Nah, kita edukasi mereka. Hari ini yang saya gemburkan itu adalah mengedukasi orang, sibuk dengan edukasi sehingga mereka menciptakan kebutuhan sendiri, otomatis kembali ke kita, order apa aja kita gitu. Kemudian kayak misalkan pembudidaya nila, mereka punya masalah kalau beli nila itu cari indukan yang nila yang bibit yang monosex yang nggak bisa beranak pinak. Karena kalau beranak pinak biasanya nggak bisa gede anak-anaknya. Nah, tapi saya kasih solusi, tenang, kita ada formula yang meskipun dia beranak pinak, anaknya ini bakal jadi duit. Dan saya buktikan, saya pernah panen 7 ton ikan tanpa ngisi. Artinya dari anakan free itu yang gratisan. Jadi come up with solution. Dan itu mungkin esensi dari Khairun Nas Anfa'un Linnas. Jadi kalau pengen jadi manfaat ya hadir sebagai solusi di masyarakat. Mereka punya masalah apa atau mereka punya target apa, nah kita bantu capai. Di peternakan misalkan, banyak keluhan, misalkan petelur, ayam petelur nih. Peternak ini beli layaknya itu mahal, bakalan yang petelur ini mahal, tapi masa bertelurnya cuma 4 bulan atau 6 bulan. Gimana caranya biar bisa masa bertelurnya menjadi panjang kan? Nah, kita punya formula yang bisa memperpanjang masa bertelur. Jadi itu lagi ke come up with solution. Contoh kayak di pertanian ya, buah-buahan misalkan tanaman. Bagaimana mereka punya keinginan, gimana supaya produktivitas ini meningkat. Jadi buah saya nggak kenal musim, any musim tetap berbuah. Nah, caranya dengan melebihkan nutrisi apa itu yang kita hadirkan. Jadi kita sibukkan diri dengan edukasi yang bisa menjadi solusi teman-teman di lapangan ya. Akhirnya ya kita nggak perlu jualan, jadi mereka akan datang sendiri. Nah, medianya bisa melalui seperti yang Ustaz Debbie bilang tadi. Saya juga rajin nulis di website gitu ya, baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian sometimes masih ngisi di YouTube ya, kalau sempat. Tapi memang powerful. Di Google juga bisa, kalau orang pakai keyword kita juga muncul di atas. Tapi paling nggak orang dari mana aja bisa ngelihat. Terutama kalau sekarang, anak pesan sih, coba redaksinya pakai bahasa Inggris juga. Karena supaya orang luar juga datang. Saya contoh nih, petambak tradisional itu kan umumnya pekerjaan yang orang kampung ya. Tapi saya bisa buktikan itu teman-teman dari Belanda, dari Jepang, bahkan dari perusahaan hadir ke tambak tradisional, bukan intensif yang kayak kincir ya, bukan. Ya kenapa ya? Karena kita bisa menyajikan informasi dalam bentuk bahasa Inggris. Dan lagi-lagi ya, kami have solution, sehingga mereka melihat kita, orang ini punya potensi dihadirkan. Tadi kasih peluang baru lagi, kita sampaikan lagi ke teman-teman pembudidaya. Hari ini tadi sore, ini kan era pandemi ini harga udah nggak karuan nih, harga hasil panen ikan segala macam. Kebetulan di anggota grup yang saya bina ada manajer di salah satu perusahaan eksportir udang terbesar di Gresik, PT Indomanis. Dia menguasai market US, sebulan bisa 20 kontainer udang Fanami. Nah tadi teman saya tangganya Ustadz saja ke pabrik itu supaya bisa fasilitasin teman-teman pembudidaya. Biasanya pembudidaya itu jualnya ke supplier besar. Nah, ini supplier besar seringkali dia mengatur harga, memainkan harga. Kita pengen cetak orang-orang baru
Jadi saya coba untuk mangkas mata rantai sehingga sama menguntungkan, petani nggak lagi ditindas. Ya intinya yang bisa saya sampaikan sih, kalau kita mau survive di era apapun, jadi manusia yang bermanfaat untuk yang lain, dan itu kuncinya adalah come up with solution, hadirkan solusi. Ya, antum analisa, mereka punya target, mereka punya masalah apa, hadirkan solusi. Atau mereka punya target apa, antum datang dengan solusi. Ya, contoh kalau di kesehatan ya, masalah punya masalah COVID-19, alhamdulillah kita ada formula, ya kita jual itu. Plus jangan hanya jualan. Saya juga alhamdulillah sama teman-teman berhasil kumpulkan dana dari teman-teman. Kita bantu mereka yang positif COVID-19 ke rumah sakit RSUD di Gresik, kemudian Lamongan, di Jombang, Mojokerto, Nganjuk. Kita kasih free. Nah, lainnya pun kita jual tapi dengan harga yang sosial. Itu contoh masalah. Kemudian karena awalnya analisa target, misalkan, kita pengen bright, shiny, dan glowing gitu ya. Nah, kita ada formula itu. Dan itu juga kemarin saya tawarkan ke Ustadz Dede. Kalau marhalah kepengen punya bisnis, saya punya varian produk yang banyak, dan silahkan dihak patenkan, mau individu kayak mau atas nama marhalah, terserah, saya bilang. Saya punya banyak, nggak terhingga. Boleh dihak patenkan. Dan kalau beauty treatment kita punya yang di atas SK2 itu ya. Jadi produk premium, tinggal kita kemas aja, bisa kita jual murah. Jadi silakan teman-teman kalau ada minat, pengen berusaha, pengen hak patenkan apa, formula apa. Kebetulan saya punya akses banyak ke ilmuwan, jadi terbuka. Ya, nanti caranya udah banyak ahli di sini, ada Ustadz Madani, ahli marketing, ada siapa tadi, Bos Ustadz bilang apa dia, saya nggak dengar juga, dan banyak. Kalau saya ini kebetulan aja banyak kawan, banyak binaan, grup WA dan seterusnya. Mungkin dari saya itu aja, Ustadz, nggak usah panjang, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Syukran. Baik, terima kasih Ustadz Nurdin. Teman-teman sekalian, pada prinsipnya pertemuan kita ini tidak untuk silaturahmi, untuk sharing dan saling tukar jaringan. Prinsipnya tidak ada maksud untuk menampilkan keberhasilan masing-masing atau apa, tapi ini jaringan. Karena ini ada pengusaha gaharu itu udah pojok di sana, dan ini luar biasa nanti bisa. Sebelum dilanjutkan, kita akan melaporkan dulu, alhamdulillah, wakaf Ahmarian sudah berjalan untuk yang di pesantren Salman. Nanti kalau ada Ustadz Warso, boleh Ustadz Warso nanti menambahkan. Kita terkumpul 72.200.000. 70.200.000 rupiah ya Ustadz Nurdin ya. Kita sudah, dan alhamdulillah bangunannya sudah berdiri, walaupun mungkin belum sempurna. Semoga kita bisa nanti di pesantren yang lain, kayak Ustadz Alor, itu juga ada di Karawang dan yang lain-lainnya. Sehingga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kontribusi teman-teman semuanya. Sehingga mungkin nanti Ustadz Mahir juga akan buka pesantren di Bengkulu kelihatannya gitu. Baik, sebelum acara bebas, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Kiai Tauil Akhiruddin. Beliau Direktur Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah An-Nur Cidokom, Darunajah 8. Fadhol Ustaz. Ustaz Tauil silakan di-unmute. Ya. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Rasulullah wa ba'du. Yang taqabbalallahu minna wa minkum, maaf lahir batin, maafkan Tauil. Tolabani Ustadz Irfan li'an atakallam amama kubaro wa masyayikh wa kuyaha wa mahirin wa kadalikalah. Jadi ini suatu yang gimana, apa ya, al-muhim atakallum awalan itu. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz. Allah ganteng itu nggak luntur-luntur, heran aneh. Dari Ustadz Nurdin, Masya Allah, ini juga jaringan beliau udah sampai ke London. Nah, muqalliduhu. Yang bisa katakan hanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau bicara rezeki, saya yakin kita dari pesantren sebetulnya sudah paling ngerti.
mau bagaimanapun kita berupaya, seperti apapun, mau lari dari rezeki juga kita tidak akan bisa lari dari rezeki. Kita ngumpet dimanapun ya, rezeki itu pasti akan datang. Karena memang rezeki ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pada saat wabah pandemi, ya kita mau berupaya sebagaimanapun juga, rezeki itu pasti juga akan datang, juga tidak akan pergi. Bisa menakar-nakar rezeki kita seperti apa, mau bagaimana, ya kita sudah pasti ada jaminannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau kita perhatikan adalah bagaimana rezeki itu jadi manfaat yang baik untuk kita semuanya. Maka kalau kita ingin mengingatkan diri kami pribadi, umumnya untuk teman-teman semuanya, sumber rezeki itu ada yang utamanya adalah takwa. Nah, kita takwa karena kan kita sudah pernah belajar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya rezeki tanpa diduga-duga, kayak misalnya tadi siang tahadus binikmah, tiba-tiba ada yang datang bawain TV ke rumah, sesuatu yang kita juga nggak duga, tiba-tiba ada aja yang datang bawain rumah. Jadi ya itulah sesuatu yang tidak kita harap-harap, yang kita tidak ingin-ingin, tapi tiba-tiba datang, yang kemudian itu pun tanpa disangka. Dan sepertinya juga masih banyak hal-hal yang lain. Dan rezeki itu kan juga bayar, rezeki itu tidak harus beli, rezeki itu tidak harus sesuatu yang tampak oleh kita, nafsu kita gitu kan. Tampak itu jauh lebih banyak. Sehat, dapat bahagia, istri, punya anak. Yang belum punya istri, ya bersabar-sabar lantar istrinya. Kayak insya Allah Ustaz Asif Sofyan itu yang akan datang. Ya bersabar, insya Allah rezeki juga akan datang tuh istri. Punya anak, ya kalau misalnya belum punya anak kandung, mungkin bisa dapat anak kandung. Itu pun juga rezeki. Kemudian yang perkuat adalah zonun, yaitu sangkaan kita. Bagaimana kita ini bisa berbaik sangka. Tidak hanya sesama kita, kepada manusia, kepada teman-teman kita, tapi yang lebih utama adalah Allah sebagai pencipta kita. Kalau hadis qudsi dikatakan bahwa ini abdi, artinya kan Allah inda zoni abdi au inda zoni abdillah. Nah, hamba Allah ini kan banyak, ada muslim, non muslim, ada dimanapun yang berada. Tetapi bagi kita yang memang adalah hambanya yang beriman, berarti kita harus bikin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kasus terpuruk, punya masalah ini, masalah itu, juga teman kita yang mohon maaf kita juga nggak tahu tuh kabarnya sekarang ini bagaimana, yang harus ada di sel ya kalau tidak salah, di Surabaya kalau tidak salah. Nah, itu kan juga bagian daripada bagaimana harus berbaik sangka Allah gitu. Nah, saya masih terngiang-ngiang yang kemarin baru aja dipelajari dari Gus Hanif, Muhammad Hanif, dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi bahwa ketaatan itu kan ada dua, atau kalau sampaikan bahwa amal yang kita lakukan ada dua macam. Ada yang sifatnya faraid, ada nawafil. Faraid ini adalah ibarat kata dalam jual beli ataupun dagang. Nah, modal pokok ini bagaimana kewajiban-kewajiban yang sudah ketentu di seorang muslim yang lakukan, itu sebetulnya sudah jadi modal pokok, rasul mal. Ya, sholat 5 waktu, ya berarti bagi kita seorang sama ya jangan lepaskan itu sholat. Puasa Ramadan yang baru saja kita lewat, itu adalah suatu hal yang dikatakan faridoh ataupun wajib yang lain. Syukur-syukur ada teman-teman yang sudah haji, ya doakan kita juga yang belum haji bisa segera haji. Dan masih banyak yang lain dari faraid. Menarik sebetulnya tidak hanya wilayah faraid, tapi yang kedua yaitu nawafil. Memang tidak semua bisa mendapatkan, hanya orang-orang khusus ataupun benar mau bersungguh-sungguh. Nawafil ini tambahan. Jadi kalau bicara atau misalnya di mau bisnis ini, bisnis itu, maunya kan untung, maunya
maunya kita ini dapat tambahan, dapat ziyadah. Sayangnya kita evaluasi, terutama kita yang alumni Gontor, sudah berapa sudah berapa kesunahan yang kita, sudah berapa rokaat tahajud yang kita lakukan, sudah berapa rokaat lakukan, dan masih banyak lagi yang ternyata nawafil itu jauh banyak daripada faraid, dan itu bisa dibuktikan dalam literasi syariat dari agama kita sendiri. Nah, kemudian sebaik-baik bisnis, sebaik-baik dagang adalah bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita mengharap untung kepada sesama kita, mengapa kita tis keuntungan kepada yang memberikan langsung keuntungan itu, yaitu, dan itu pun kita sudah pasti tahu. Hanya saja memang yang kita ataupun yang membuat diri kita mundur adalah sanggup gaya bisnis seperti itu. Kemudian yang terakhir, Allah, ya ayyuhalladzina amanu i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Happy bergerak, kalau yang tadi kami sampaikan, ya berbuat saja, gitu loh, bekerja saja gitu. Tapi tidak hanya sekedar beramal, i'malu fawqa ma'amilu kan begitu. Al-amal fawqa ma'amila. Kita berbuat tidak hanya di wilayah dagang ataupun profesi yang kita lakukan, tetapi adalah beramal kepada holik kita, kepada, karena insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, Allah akan membalas. Jadi Allah itu tidak kalimat yaro di sini bukan bermakna melihat, tapi membalas, memberikan ganjaran sebagaimana firman. Jadi yaro di sini tidak hanya bermakna melihat, tetapi memberikan balasan. Jadi ketika kita berbuat, yang memberikan balas, ganjaran, yang memberikan upah tidak hanya Allah, tapi juga Rasulnya, orang yang beriman, yang juga pasti akan memberikan balasan. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan, yang adalah bagaimana mengkristalkan amal